bicara soal orang tua, Orang soal tua. Umi. Saya dari tadi saya melihat bahwa Ustadz adalah orang yang dekat sekali dengan Umi. Umi. Umi itu bagi saya terus terang segalanya. Karena Umi bisa berkorban demi saya. Umi seakan-akan maaf. Bukan berarti apa ya. Seakan-akan diantara sekian banyak bersaudara, saya sangat dispesialkan. Jadi sosok ibu buat saya itu Umi. Saya sangat kehilangan ketika Umi sudah tidak ada. Dan untungnya ada sosok istri yang menggantikan Umi. Ibaratnya bukan mengibaratkan istri sebagai Umi, ibu saya, enggak. Tapi menjadikan sosok figur yang menyayangi saya, membela saya, mendukung saya, bahkan doa-doanya pun disertakan buat saya. Lantas setelah dua-duanya berpulang terlebih dahulu. Aduh ya Allah, ini terus terang ibu tidak ada di sini. Umi itu di sini. Dahulu aku rela-rela pulang bolak-balik Makassar demi Umi, sosok ibu saya. Kata istri saya, Kak, kalau Umi sudah tidak ada, apakah kakak masih bolak-balik demi saya? Saya jawab, iya. Sekarang saya siap bolak-balik lagi demi anak. Wafat itu artinya sempurna. Sempurna. Jadi diibaratkan mereka yang menjalani kehidupan ini disempurnakan lewat wafat. Jadi tugas sudah selesai. Maaf ya. Apa keinginan mereka berdua yang belum terwujud sampai saat ini? Mereka berdua ya. Yang belum. Haji bersama saya. Karena terus terang, kalau umroh, saya mungkin tidak bisa terlepas dari Umi. Ataupun istri saya, ibu. Kadang-kala kita umrah bareng. Ataupun kalau tidak umrah bareng, ibarat cari travel yang sama dengan pemberangkatan. Tapi haji itu yang belum. Keinginan saya bisa haji bersama pasangan. Keinginan saya haji bersama ibu. Itu pupus sudah tidak bisa lagi. Nasihat yang paling gak pernah dilupa dari Umi apa? Dari ibu apa? Sampai Jangan pernah mengecewakan orang. Itu aja. Jangan pernah mengecewakan orang. Karena mengecewakan orang itu sama aja kalau kita dikecewakan pasti sakit hati. Dan jangan juga mengharap sama orang. Ternyata pesan ini pun kembali ditekankan oleh sosok istri. Yang tadi ya jangan berhutang, jangan segala macam. Tadi kan? Iya. Ya kan? Ayo, benar. Semua itu jadi jangan nih lagi semua kayak gitu. Pas. Jadi reminder ya Ustadz ya. Iya. Luar biasa. Sebenarnya buat siapapun kematian itu berat. Berpulangnya ke rahmatullah orang yang kita cintai itu lebih berat. Saya rasa saya tidak bisa memilih siapa yang melahirkan saya. Karena kita adalah anak. Tapi kita bisa memilih siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita. Wah ini pelajaran buat saya hari ini. Aduh Ustadz, terima kasih. Maaf Sama-sama kita doakan buat almarhumah ibunya Ustadz dan juga buat istrinya Ustadz. Semoga mendapat tempat yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 amin. Tapi apa enak jadi Ustadz ya? Saya lihat orang berdakwah, saya lihat orang pintar agama, terbesit keinginan saya ingin seperti mereka. Meskipun mungkin masih jauh sekali gitu ya. Mata kuluna lima alun. Mengapa engkau pintar mengucapkan, lantas engkau tidak bisa melakukannya? Jadi pembelajaran besar buat kita, jangan pernah melakukan sesuatu hal, memerintahkan sesuatu hal, menyerukan satu hal, kamu sendiri tidak bisa melakukannya. Waduh. Kita nggak diet hari ini Ustadz ya. Kita sambil makan mungkin Ustadz ya, silakan ya.
Tapi Ustadz kan sering kali diminta untuk ceramah. Ya. Bicara soal damai. Oh, damai. Apalagi di situasi sekarang ini Ya. menjelang pemilu. Nah, ini kalau Ustadz melihat hal seperti ini seperti apa ya? Kalau mohon maaf untuk menerima Senin sampai Jumat itu kita syuting. iya. Kemudian jadi saya cuma bisa menerima jadwal Sabtu dan Ahad. Itu pun cuma 2 kali. Di minggu kedua, di Sabtu minggu kedua dan Sabtu minggu keempat. Karena Sabtu minggu pertama pasti saya akan balik ke Makassar. Iya. Dan Sabtu minggu ketiga itu dipakai untuk syuting di luar kota. Ya. Jadi kita cuma bisa menerima 2 jadwal. Makanya kita mohon izin, saya tekankan kita hanya menerima jadwal non partai. Artinya yang tidak ada hubungannya dengan pemilihan politik. Karena kita ini adalah sosok berada mengayomi semuanya. Ya kalaupun tiba-tiba aduh ada gambar lagi, ada ini lagi. Ya kita cuma ambil ranah-ranah yang bahagian saya aja. Tausiah, baca doa. Ya. Tapi sempat mengikuti isu politik tanah air nggak? Ngikutin iya. Ngikutin iya. Karena pemimpin itu ada 3. Kadang di depan, kadang di belakang, imam. Iya. Yang tengah khalifah dan yang di belakang adalah amir. Amir menyeru, imam memimpin, memberi contoh keteladanan, sementara khalifah pengurusan. Jadi kita bisa melihat oh ini pemimpin, ini pemimpin, ini pemimpin. Jadi inni ja'ilun khalifatan fil ardi, akan kuciptakan makhluk yang namanya manusia untuk menjadi pengurus. Jadi kita sebenarnya bisa jadi pemimpin. Berbicara tentang kepolitikan itu penting. Walaupun sebagian yang satu mengurus yang lain, tapi tidak akan mungkin bisa mengurus kalau tidak ada pemilihan. Ya, bahasanya luar biasa. Jadi tidak boleh orang golput, nggak boleh. Harus milih. Ya. Harus milih. Milih yang mana tergantung ya. Pemilihan mana boleh, beda pilihan. Karena berlawanan itu boleh, tapi bermusuhan yang tidak boleh. Tapi sekarang banyak sekali tokoh agama yang disangkut pautkan ke isu politik dan tidak sedikit juga mereka terjun ke politik. Nah, Ustadz melihatnya seperti apa? Kacamata mereka masing-masing dan kita menghargai pendapat mereka dalam hal perpolitikan karena kadangkala dibutuhkan sosok ulama atau ustadz yang berada di depan untuk menjadi penasehat, untuk menjadi penguat, untuk menjadi pengingat. Itu bisa jadi. Dan kalaupun ada kata-kata seperti ini, kalau bukan kita yang mengisi, jangan sampai diisi orang lain yang tidak paham tentang agama. Jadi sepanjang tidak menyalahi aturan, sepanjang tidak merusak karakter sosok ulama, wajar-wajar aja. Gak pernah ada yang tawarin partai? Kelihatannya banyak. Pasti banyak. Tapi kan kita tahu diri. Oh, wait. Tahu diri maksudnya apa, Ustaz? Tahu diri, kapasitas itu serahkanlah pada ahlinya. Serahkanlah pada ahlinya. Ahli kita memang pintar berkomunikasi lewat dakwah, media dakwah. Tapi untuk pengurusan umat tidak sekedar sampai pada pengurusan komunikasi, penyampaian tidak. Tapi akan dibebankan pertanggungjawaban dari atas apa yang kita dibebankan. Jadi jangan memilih yang meminta, jangan memilih yang dipaksa. Tapi pilihlah yang mau, mampu, dan bisa. Saat sekian banyak berdakwah di seluruh tanah air. Ya, mana pengalaman yang paling membekas yang nggak bisa Ustadz lupakan? Pengalaman kalau dakwah yang sekarang ini lebih mudah dibanding dakwah waktu saya belum masuk di media TV. Karena masuk di media TV kadang-kala kita tidak dikenal, dibenci orang, atau tidak disuka dengan. Kan dulu saya naik motor sampai disiletin motornya, pentilnya dibuka. Sampai segitunya? Sampai segitunya. Terus apalagi businya dicabut, dikempesin motornya. Itu lebih seru. Sampai kita harus dorong motor sambil tersenyum. Alhamdulillah, saya harus ganti ban lagi. Alhamdulillah, ternyata motor ini akan jadi baik kan harus diservis lagi. Kebetulan sadel saya mau ganti nih. Berterima kasihlah kepada orang yang
nyeletin sadelnya. Kira Jadi sekalian diganti. Ustadz, Ya. sebagai penutup mungkin Ustadz kasih buat kita tausiah buat viewersnya Alvin and Friends sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan hari ini silaturahmi itu luar biasa. Jika kita bisa berbagi, mohon maaf. Wa ma anfaqtum min syai'in fayuhliquhu. Apapun yang kau keluarkan Allah akan ganti lebih banyak daripada itu. Sedekah kepada yang tidak dikenal 10 pahalanya. Sedekah kepada yang dikenal 100 pahalanya. Sedekah kepada keluarga 1000 pahalanya. Bahkan sedekah kepada anak 10.000 pahalanya. Tapi ketika kita bersedekah kepada orang yang dalam artian orang tua kita, maka Allah akan ganti 100.000 kali. Dan ketahuilah silaturahmi itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat, dan memberikan keluasan rezeki. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih banyak. Iya. Wah, dan ini akhirnya perjumpaan kita di Alvin and Friends. Mudah-mudahan saja apa yang kami obrolkan tadi bisa menambah value lain dan juga menambah inspirasi buat semua. Insya Allah ya Ustaz ya. Insya Allah. Yuk. Sampai jumpa, kita makan dulu. Yuk Ustaz, silakan. Ayo. Nah, ini ada ikan goreng dia kipas, ini ada sop buntut. Sop buntut. Ini masih ada menu lainnya lagi banyak di sini. Oh iya. Kebetulan saya nggak makan nasi, jadi saya makan ini aja Ustaz. Kalau aku nasinya sedikit aja ya. Daripada di sisa.